Di suatu senja yang remang, Raden Jayanegara menapaki jalan setapak berbatu menuju rumah Mbah Surya, seorang sesepuh desa yang terkenal dengan pengetahuan mistisnya. Angin dingin dari kaki Gunung Lawu berdesir melalui pepohonan bambu, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di tangannya tergenggam sebuah naskah tua yang dibungkus kain batik lusuh, ditemukan di antara tumpukan buku tua di perpustakaan Solo yang hampir dilupakan. Raden Jayanegara membuka naskah itu perlahan. Setiap helai kertas terasa rapuh dan berdebu, seolah usia ratusan tahun menempel di setiap seratnya. Tulisan aksara Jawa kuno berkelok, dihiasi simbol-simbol aneh yang membuatnya merinding. Ia merasa naskah ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan pesan yang sengaja disembunyikan dari generasi manusia. Saya yakin ini bukan sekadar kitab sejarah, gumam Jayanegara sambil menatap Siti Wardhani, yang menunggu di sampingnya. Siti, dengan kacamatanya yang tebal, mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Bahasa ini campuran aksara kuna dan simbol rahasia. Jika kita bisa memecahkannya, mungkin kita menemukan sesuatu yang besar, katanya dengan suara bergetar sedikit. Setibanya di rumah Mbah Surya, suasana desa mulai temaram. Lonceng masjid terdengar samar di kejauhan, sementara kicau burung malam mulai menggema di pepohonan. Mbah Surya menyambut mereka dengan senyum misterius. "Ah, naskah itu. Sudah lama saya tunggu ada yang menemukan," ucapnya pelan. Matanya menelusuri wajah Jayanegara dengan penuh arti. Raden dan Siti duduk di ruang tamu yang dipenuhi aroma dupa dan kayu tua. Mbah Surya mulai membuka lembar demi lembar naskah itu. "Ini adalah naskah Sabdo Palon," kata Mbah Surya, suara serak namun tegas. Ia menulis pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mencari kebenaran. Ada tanda, simbol, dan petunjuk tersembunyi yang mengarah pada masa depan. Raden menatap Mbah Surya dengan campuran takjub dan skeptis. "Masa depan? Maksud Anda, ramalan?" tanyanya. Mbah Surya menggeleng. "Bukan sekadar ramalan. Ini petunjuk, kode, dan peringatan. Tapi hati-hati. Naskah ini juga memiliki sisi gelap. Mereka yang hanya ingin keuntungan atau ketenaran, bisa tersesat di dalamnya." Saat itu, angin malam berdesir kuat, membuat pintu rumah bergetar. Sesaat, bayangan seseorang terlihat di luar jendela, namun lenyap begitu cepat. Siti menarik napas panjang. "Siapa itu?" tanyanya. Mbah Surya hanya tersenyum misterius. Naskah ini bukan hanya tentang kata-kata. Ia juga menguji mereka yang mempelajarinya. Raden menatap naskah di tangannya, merasakan kombinasi rasa takut dan penasaran yang tak tertahankan. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Setiap simbol dan tulisan dalam naskah itu bukan sekadar sejarah. Ia adalah kunci menuju rahasia yang bisa mengubah hidup mereka, atau bahkan desa dan dunia mereka. Di luar, malam semakin pekat. Hanya cahaya lampu minyak yang menembus gelapnya ruangan, memantulkan bayangan panjang di dinding. Raden menoleh ke Siti, lalu berbisik. "Kita harus menyingkap pesan ini, sebelum yang lain mengetahuinya." Dan di luar jendela, bayangan misterius itu kembali muncul, menatap mereka, seolah mengetahui langkah pertama mereka dalam petualangan yang tak bisa diundur lagi. Simbol tersembunyi dan jejak bayangan. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti desa di kaki Gunung Lawu. Raden Jayanegara dan Siti Wardhani berjalan menembus jalan setapak yang basah akibat embun pagi. Di tangan mereka tergenggam naskah Sabdo Palon, kini lebih menimbulkan rasa penasaran daripada rasa takut. Setiap simbol yang mereka buka tampak seperti labirin rahasia, kombinasi huruf, angka, dan ilustrasi yang seolah hidup saat diterangi sinar mentari pagi. "Aku merasa simbol ini seperti peta," kata Siti, matanya meneliti halaman demi halaman. "Tapi bukan peta biasa. Ada koordinat, arah, bahkan kode waktu." Ia menunjuk pada simbol spiral yang terukir halus di pojok halaman. "Lihat ini. Bukankah mirip pola garis-garis yang ada di batu-batu kuno di sekitar gunung?" Raden mengangguk. "Jika ini memang peta, kita harus menemukan titik awalnya. Tapi aku merasakan ada sesuatu, atau seseorang, mengikuti kita."
Ia menoleh ke belakang, tetapi jalan setapak hanya kosong, diselimuti kabut yang semakin tebal. Bayangan di malam sebelumnya seakan muncul kembali di sudut pikirannya, menimbulkan rasa was-was yang aneh. Sesampainya mereka di rumah Mbah Surya, sesepuh itu sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. "Aku tahu kalian akan datang ke sini pagi-pagi," kata Mbah Surya, matanya menelusuri naskah dengan seksama. "Naskah ini menuntun kalian ke tempat yang tak hanya terselubung sejarah, tapi juga misteri spiritual. Tapi ingat, jalan yang kalian tempuh tak hanya berbahaya karena medan, melainkan karena energi yang menjaga rahasia itu." Raden dan Siti duduk, menatap simbol-simbol yang kini mulai tampak seperti kode tersembunyi. Raden mencoba menebak maksudnya. "Kalau ini semacam peta, mungkin kita harus menelusuri gua-gua di sisi barat gunung, dekat pohon beringin tua itu. Simbol spiral tadi mengingatkanku pada legenda pohon yang menangkap pesan dari langit." Mbah Surya mengangguk perlahan. "Benar. Tapi berhati-hatilah. Tidak semua yang tampak bisa dipercaya. Ada bayangan yang menunggu mereka yang berani membaca naskah ini tanpa memahami maknanya. Bayangan itu bukan manusia biasa." Sore harinya, Raden dan Siti mulai perjalanan ke hutan di kaki gunung. Hembusan angin yang membawa aroma pinus dan tanah basah membuat mereka semakin waspada. Setiap langkah seolah membangunkan bisikan naskah Sabdo Palon, seakan setiap simbol dan huruf yang mereka pelajari memiliki nyawa sendiri. Di tengah hutan, mereka menemukan batu besar dengan ukiran mirip simbol spiral yang ada di naskah. "Ini dia," teriak Siti, setengah bersemangat, setengah takut. "Ini pasti salah satu petunjuk penting." Raden menyentuh batu itu, dan seketika hawa di sekitar mereka berubah. Udara menjadi berat, suara-suara hutan terdengar lebih nyaring, hampir seperti bisikan. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di balik pepohonan. Tidak jelas apakah itu manusia atau sekadar ilusi. Raden menegakkan tubuh, matanya menelusuri bayangan itu. "Kita tidak sendirian," katanya pelan. Siti menggenggam tangannya. Rasa takut dan penasaran bercampur. Mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh, menemukan gua tersembunyi di balik rerimbunan bambu. Di mulut gua, simbol Sabdo Palon terukir di batu, bersinar samar ketika cahaya matahari menembus celah pepohonan. Raden menyadari, ini bukan hanya gua biasa. Gua ini, mungkin tempat orang-orang kuno menyimpan pesan mereka. Atau mungkin ujian untuk siapa yang membaca naskah, gumamnya. Malam mulai turun ketika mereka menyiapkan peralatan untuk masuk ke dalam gua. Raden menyalakan lentera minyak. Cahayanya menari di dinding batu, memantulkan ukiran-ukiran misterius yang seolah ingin bercerita. Siti menatap simbol-simbol itu dengan cermat, mencoba mengingat setiap detail. Dan di saat itu, dari sudut gua, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, menatap mereka dari kegelapan. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, bayangan itu lenyap seperti kabut, meninggalkan rasa ngeri dan penasaran yang semakin mendalam. Raden menatap Siti, suaranya serak tapi tegas. "Simbol ini, naskah ini, semuanya memanggil kita. Kita harus memahami maksudnya. Jika kita salah langkah, aku takut bukan hanya rahasia yang hilang, tapi nyawa kita bisa ikut terseret." Malam itu, di depan gua, mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan. Setiap simbol, setiap bisikan naskah, dan setiap bayangan misterius membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang lebih besar. Sebuah rahasia yang tersembunyi ratusan tahun, menunggu untuk diungkap oleh mereka yang berani menatapnya. Gua misterius dan petunjuk pertama. Malam itu, udara di sekitar gua semakin tebal, seolah menekan setiap napas Raden Jayanegara dan Siti Wardani. Cahaya lentera mereka menari di dinding batu yang berlekuk, menyingkap ukiran-ukiran kuno yang tampak seperti peta dunia lain. Simbol spiral, bintang, dan garis-garis bercabang membentuk pola yang sulit diuraikan. Namun Raden merasakan ada keteraturan di balik kekacauan itu. "Aku rasa kita harus mulai dari simbol spiral itu," kata Raden sambil mencondongkan tubuh ke dinding batu. Ia menelusuri lekukan simbol dengan jari telunjuknya, merasakan tonjolan dan cekungan yang hampir tak terlihat. Setiap simbol seperti memiliki ritme sendiri.
Kalau kita bisa mengikutinya, mungkin kita menemukan pesan tersembunyi pertama. Siti menatap Raden dengan mata bercahaya. Aku juga merasakannya. Ada energi di sini, bukan energi biasa. Seperti ada yang menunggu kita untuk memahami maknanya. Ia membuka naskah Sabdo Palon dan mulai mencocokkan simbol di dinding gua dengan simbol di naskah. Perlahan, ia menemukan pola yang sama. Lihat ini. Spiral ini sama persis dengan yang ada di halaman 17. Tapi ada tambahan garis kecil yang tidak tercetak di naskah. Raden merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Sepertinya ini, semacam kode rahasia yang hanya bisa terbaca saat berada di tempat ini. Ia menyinari simbol dengan lentera, dan bayangan simbol di dinding tampak menari mengikuti gerakan cahaya. Suara bisikan samar terdengar, seperti angin yang membawa kata-kata kuno. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua terdengar suara gemerisik. Raden menoleh, jantungnya berdebar. Di sudut gua, bayangan samar muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini sosok itu tampak mengenakan kain hitam panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan matanya menyala samar. Bayangan itu tidak mendekat, hanya menatap mereka dengan intensitas yang membuat kulit merinding. Siti menarik napas panjang. Raden, aku rasa bayangan ini bukan musuh, tapi semacam penjaga naskah. Raden mengangguk perlahan. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Naskah ini memang menguji keberanian kita. Mereka kembali fokus pada simbol spiral. Raden menempelkan telapak tangannya ke dinding batu, mengikuti lekukan simbol dengan perasaan penuh konsentrasi. Perlahan, bagian simbol itu mulai bersinar samar, memantulkan cahaya lentera ke seluruh gua. Siti memegang naskah di depan simbol yang bersinar, dan simbol di naskah itu juga ikut berpendar. Ini dia, kita berhasil mengaktifkannya, kata Siti dengan suara bergetar setengah kagum, setengah takut. Dari simbol yang bersinar itu muncul garis cahaya yang menuntun mereka ke lorong sempit di bagian dalam gua. Lorong itu berliku-liku, dindingnya dipenuhi tulisan aksara Jawa kuno yang samar, seolah menyambut mereka masuk. Perjalanan mereka melalui lorong membawa mereka ke ruangan kecil, di mana sebuah batu besar terletak di tengah. Di atas batu itu, ada sebuah kotak kayu tua, terkunci dengan ukiran simbol yang sama dengan yang ada di naskah. Raden menatap kotak itu dengan mata berbinar. Ini pasti hadiah pertama dari naskah. Namun, sebelum mereka sempat membuka kotak, bayangan hitam itu muncul kembali di pintu lorong. Sosoknya tampak diam, tetapi aura yang dikeluarkannya menimbulkan ketegangan. Raden dan Siti saling pandang, sadar bahwa mereka tengah diuji. Mungkin kita harus memecahkan kode ini dulu sebelum membuka kotak, bisik Raden. Siti mengangguk, menempelkan naskah di permukaan batu untuk mencocokkan ukiran simbol. Dengan ketelitian dan kesabaran, ia menemukan pola yang harus disentuh pada kotak kayu untuk membuka kuncinya. Setiap simbol ditekan sesuai urutan, dan perlahan kotak itu terbuka dengan suara kayu berderit. Di dalam kotak, mereka menemukan gulungan kecil berisi tulisan aksara Jawa kuno dan simbol aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Raden menatap gulungan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ini petunjuk pertama. Tapi aku yakin ini baru permulaan. Naskah Sabdo Palon. Ia menguji kita bukan hanya dengan simbol, tapi juga dengan keberanian kita menatap kegelapan. Di luar gua, angin malam berhembus deras, membawa bisikan dari hutan. Bayangan hitam itu tampak menatap mereka untuk terakhir kali sebelum menghilang ke kegelapan. Raden dan Siti tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Setiap simbol, setiap gulungan, dan setiap bisikan membawa mereka lebih dekat pada rahasia yang telah tersembunyi ratusan tahun. Rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang memiliki keberanian, kecerdikan, dan hati yang tulus. Gulungan rahasia dan bisikan masa lalu. Setelah membuka kotak kayu tua, Raden Jayanegara dan Siti Wardhani menatap gulungan aksara Jawa kuno yang tersimpan di dalamnya. Gulungan itu berbeda dari naskah Sabdo Palon yang mereka bawa sebelumnya. Tulisannya lebih padat, simbolnya lebih rumit, dan aroma kertas tua yang bercampur dengan dupa terasa lebih pekat,
seolah menyimpan energi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aku merasakan sesuatu yang aneh, bisik Siti sambil membelai gulungan itu dengan hati-hati. Seolah gulungan ini hidup. Setiap simbol seakan ingin berbicara. Raden menatapnya serius. Ini bukan hanya sekadar pesan sejarah. Aku yakin ini semacam peringatan. Dan mungkin juga petunjuk yang bisa menuntun kita ke rahasia yang lebih besar. Mereka membuka gulungan itu dengan perlahan di tengah gua. Cahaya lentera menyoroti aksara-aksara yang berkilau samar. Begitu terbuka, simbol-simbol itu tampak berputar pelan, seolah mengikuti aliran cahaya. Siti mengernyit, mencoba membaca teks kuno sambil membisikkan kata demi kata. Mereka yang mencari harus menapaki jalan gelap sebelum menemukan terang. Energi penjaga akan menguji hati dan pikiran. Jangan tergesa, jangan takut. Ia menelan ludah. Ini semacam panduan, tapi juga peringatan. Raden merasakan hawa gua semakin berat. Di sudut gelap, bayangan hitam yang selama ini muncul sesekali tampak berkelebat. Tapi kali ini, mereka tidak hanya melihatnya sebagai sosok misterius, melainkan sebagai entitas yang hadir untuk mengawasi setiap langkah mereka. Sepertinya bayangan itu bukan untuk menakuti, tapi untuk menguji, gumam Raden. Naskah ini seperti hidup. Ia menuntun kita tapi juga menantang kita. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk pertama dari gulungan itu. Simbol spiral dari naskah Sabdo Palon ternyata menandai titik di hutan dekat sungai kecil, di mana legenda desa menyebutnya sebagai Telaga Bayangan. Konon, siapapun yang menatap air telaga itu pada malam tertentu bisa melihat bisikan masa lalu dan petunjuk masa depan. Raden dan Siti meninggalkan gua dan menelusuri hutan Gunung Lawu. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada dorongan misterius yang menuntun mereka. Cahaya bulan menembus celah pepohonan, menerangi jalur setapak yang sempit. Bisikan gulungan seakan terdengar di antara gemerisik daun. Kita semakin dekat, bisik Siti. Aku bisa merasakan energi di sini berbeda, lebih kuat. Sesampainya di Telaga Bayangan, airnya tenang dan hitam, memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Raden meletakkan gulungan di atas batu datar dekat tepi telaga, membaca simbol demi simbol yang terpahat di gulungan itu. Perlahan, bayangan mereka sendiri tampak berubah. Di permukaan air, muncul siluet sosok lain, seolah masa lalu dan masa kini bercampur. Siti menatap takjub. Lihat, ada bayangan seorang pria tua di permukaan air. Dia tampak menulis sesuatu di udara. Raden merasakan getaran aneh. Ini mungkin pesan Sabdo Palon yang muncul melalui energi telaga. Kita harus menafsirkannya dengan hati-hati. Mereka mencoba menangkap simbol yang muncul di permukaan air. Garis-garis itu membentuk pola aksara kuno yang membingungkan, namun Siti perlahan mulai menguraikannya. Di kaki Gunung Lawu, di balik pohon beringin raksasa, tersimpan pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memahami keseimbangan hati dan pikiran. Hati yang murni, pikiran yang tajam, akan menemukan jalan. Energi gelap akan menyesatkan mereka yang serakah. Raden menarik napas panjang. Jadi, ini bukan sekadar peta fisik. Ini ujian moral dan spiritual. Naskah dan gulungan itu mengarahkan kita ke pintu rahasia yang dijaga energi masa lalu. Sementara mereka menatap telaga, bayangan hitam itu muncul lagi, menengok dari tepi hutan. Kali ini lebih jelas, seakan memberi peringatan sekaligus dorongan. Raden dan Siti tahu, keberanian mereka diuji bukan hanya dengan simbol dan gulungan, tetapi juga dengan keberanian mereka menghadapi energi misterius yang mengintai. Malam itu, di tepi Telaga Bayangan, mereka duduk menenangkan diri, memahami bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar membaca naskah kuno. Ini adalah perjalanan menembus batas waktu, menyingkap rahasia yang telah lama tersembunyi, dan menghadapi kegelapan yang hanya bisa diatasi oleh mereka yang memiliki keberanian, kecerdasan, dan hati yang tulus. Pohon beringin dan pintu rahasia. Dini hari, kabut tipis menyelimuti hutan di kaki Gunung Lawu. Raden Jayanegara dan Siti Wardhani menelusuri jalan setapak yang berliku-liku menuju pohon beringin raksasa yang disebut dalam gulungan Sabdo Palon. Batang pohon itu begitu lebar,
Akar-akarnya menjalar ke segala arah, seolah menahan rahasia yang telah berusia ratusan tahun. Daun-daunnya bergoyang pelan, mengeluarkan bisikan halus yang terdengar seperti nyanyian alam. Aku tidak pernah melihat pohon sebesar ini, kata Siti sambil memutar kepala. Dan aku bisa merasakan energi yang sangat kuat dari sini, berbeda dari tempat lain. Raden menunduk, menyentuh kulit pohon dengan telapak tangan. Getaran halus merambat ke seluruh tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dibuka. Ini pasti tempat yang dimaksud dalam gulungan. Pintu rahasia harus ada di sini, gumamnya. Raden dan Siti mengelilingi pohon, mencari ukiran atau simbol yang cocok dengan gulungan. Akhirnya, di sisi batang yang besar, mereka menemukan garis-garis halus yang membentuk simbol spiral dan bintang, pola yang sama persis dengan yang mereka pelajari. Ini dia, kata Raden. Tapi bagaimana kita membukanya? Siti menatap simbol dengan seksama, lalu meletakkan gulungan di atas akar pohon, mencoba menyelaraskan setiap simbol. Perlahan, tanah di sekitar akar mulai bergetar. Akar-akar beringin itu bergeser, membuka celah gelap yang mengarah ke dalam tanah. Dari celah itu muncul cahaya lembut yang menari di dinding tanah, menyoroti ukiran-ukiran kuno. Raden dan Siti menelan ludah. Ini adalah pintu rahasia yang mereka cari. Namun, begitu mereka bersiap memasuki celah itu, hawa di sekitar mereka berubah. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa bisikan misterius. Bayangan hitam yang sering muncul sebelumnya kini berada di dekat mereka, menatap dengan intens. Raden merasakan ketegangan luar biasa, tetapi Siti menepuk bahunya. Tenang, kita sudah melewati banyak ujian. Ini hanya tantangan lain. Mereka melangkah masuk, menuruni lorong gelap yang bercahaya samar dari simbol di dinding. Udara di dalam terasa berat dan lembab, namun setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke inti rahasia. Lorong itu berliku-liku, menyesuaikan bentuk akar pohon, dan mereka bisa merasakan energi yang bergerak di sekitar mereka, seolah gua dan pohon beringin itu hidup. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah kecil. Dindingnya dipenuhi ukiran sabdo palon yang bersinar samar. Di tengah ruangan, terdapat batu besar berbentuk altar. Di atasnya tertulis simbol yang paling rumit dan rumit dari semua yang pernah mereka lihat. Raden menyadari, ini bukan hanya tempat rahasia. Ini pusat energi yang dijaga ratusan tahun. Siti membungkuk, mencoba menafsirkan simbol pada altar. Mereka yang memasuki tempat ini harus membuktikan kesucian hati dan kejernihan pikiran. Energi gelap akan menguji ketakutan, keserakahan, dan kesombongan. Hanya mereka yang mampu melihat tanpa terganggu oleh bayangan akan menemukan rahasia sejati. Suaranya bergetar, karena kata-kata itu seperti datang dari masa lalu. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul di tengah ruangan, lebih nyata daripada sebelumnya. Sosoknya bergerak seperti kabut pekat, menutupi sebagian simbol di dinding. Cahaya lentera menyorot tubuhnya, menampilkan mata yang bersinar merah samar. Ini energi gelap yang dimaksud gulungan, gumam Raden. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Raden dan Siti saling pandang. Mereka tahu, untuk membuka rahasia di altar, mereka harus menghadapi bayangan itu tanpa rasa takut. Raden menutup mata sejenak, mengingat setiap simbol yang telah mereka pelajari. Siti meletakkan tangan di atas batu altar, menyelaraskan gulungan dengan simbol yang bersinar. Dengan perlahan, bayangan hitam itu mulai menghilang, seolah energi mereka menenangkan entitas misterius tersebut. Simbol pada altar mulai bersinar lebih terang, menyingkap sebuah panel tersembunyi. Di dalam panel itu terdapat naskah kecil dan sebuah benda kuno, sepotong kayu pahatan yang dipenuhi simbol sabdo palon, seakan menyimpan rahasia berikutnya. Raden menatap benda itu. Jantungnya berdebar. Ini, petunjuk selanjutnya. Naskah ini seperti mengundang kita ke langkah yang lebih dalam. Tapi aku bisa merasakan energi di sini. Semakin kuat, semakin berbahaya. Malam itu, di ruang rahasia bawah pohon beringin, Raden dan Siti menyadari satu hal. Perjalanan mereka tidak hanya tentang simbol atau gulungan. Ini adalah perjalanan menembus kegelapan, menantang energi yang tak terlihat,
dan menyingkap pesan tersembunyi yang telah menunggu ratusan tahun. Setiap langkah, setiap simbol, setiap bisikan masa lalu membawa mereka lebih dekat pada rahasia Sabdo Palon. Rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang memiliki keberanian, kesabaran, dan hati yang tulus. Naskah kecil dan energi gelap yang mengintai. Di ruang rahasia bawah pohon beringin, Raden Jayanegara dan Siti Wardhani menatap naskah kecil yang mereka temukan di panel tersembunyi altar. Naskah itu jauh lebih ringkas daripada naskah Sabdo Palon yang mereka bawa sebelumnya, namun simbolnya lebih kompleks, seolah setiap garis, titik, dan lekukan memiliki makna tersendiri. Aroma kertas tua bercampur dupa terasa lebih kuat, membuat suasana menjadi hening dan syarat dengan energi. Aku bisa merasakan energi dari naskah ini, sangat kuat, kata Siti sambil membelai permukaan kertas. Seolah, setiap simbol ingin berbicara, tapi hanya mereka yang siap yang bisa mendengar pesannya. Raden menatap serius. Ini bukan sekadar tulisan. Aku yakin ini adalah kunci untuk membuka rahasia Sabdo Palon selanjutnya. Tapi hati-hati, energi di sini terasa berat. Mereka duduk bersila di depan altar, menyalakan lentera minyak untuk menerangi naskah. Perlahan, mereka mencoba membaca simbol demi simbol. Tiba-tiba, bayangan hitam yang selalu mengikuti mereka muncul kembali. Kali ini ia bergerak lebih agresif, menutupi sebagian simbol di naskah dan memutar udara di sekeliling mereka seperti pusaran. Ini energi gelap yang dimaksud sebelumnya, gumam Raden. Ia mencoba mengganggu kita, bahkan menyesatkan kita. Siti menutup mata sejenak, menenangkan diri, lalu mulai membaca gulungan dengan perlahan dan hati-hati. Mereka yang memasuki rahasia ini harus memiliki kesucian hati dan kejernihan pikiran. Energi gelap akan mencoba menakut-nakuti, menipu, dan memalingkan langkah. Jangan tergesa, jangan goyah, dan jangan membiarkan ketakutan menguasai. Suara Siti bergetar saat membaca. Raden menatap bayangan itu. Kita harus tetap fokus. Bayangan ini hanya akan ada selama kita membiarkannya. Jika kita tetap tenang dan selaras dengan energi naskah, kita bisa melewati ujian ini. Mereka saling pandang, menyadari bahwa perjalanan mereka kini bukan sekadar mencari simbol, tapi juga menghadapi ujian spiritual yang nyata. Dengan perlahan, Raden mengikuti pola simbol di naskah, menyentuh setiap garis dan lekukan sesuai urutan yang tampak dalam naskah. Siti menuntun tangannya, memastikan setiap simbol ditekan dengan hati-hati dan tepat. Saat mereka berhasil menyelesaikan urutan simbol pertama, cahaya lembut muncul dari naskah, dan bayangan hitam itu mendesis lalu menghilang perlahan, seolah dipaksa mundur oleh energi yang mereka pancarkan. Naskah ini, ia bereaksi terhadap niat dan keberanian kita, kata Siti. Semakin tulus dan fokus kita, semakin sedikit energi gelap yang bisa mengganggu. Raden mengangguk. Ini berarti setiap simbol dan setiap kata dalam naskah memiliki kekuatan bukan hanya untuk menuntun, tapi juga untuk melindungi dan menguji kita. Setelah beberapa jam menafsirkan simbol, mereka menemukan pola tersembunyi yang menunjukkan lokasi berikutnya. Sebuah goa di sisi barat Gunung Lawu yang konon menjadi tempat meditasi kuno para leluhur, dan tempat energi Sabdo Palon dipercaya berpuncak. Kita harus ke sana, kata Raden. Ini akan menjadi langkah besar berikutnya. Sebelum meninggalkan pohon beringin, mereka menutup naskah kecil dengan hati-hati dan meletakkannya kembali di panel. Akar pohon perlahan menutup celah, seolah pohon itu sendiri menjaga rahasia yang baru saja mereka pecahkan. Di luar, kabut tipis masih menyelimuti hutan, sementara suara alam terdengar lebih jelas, seolah memberi selamat kepada mereka yang berhasil melewati ujian pertama energi gelap. Namun, mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang. Bayangan hitam itu mungkin akan muncul lagi, dan energi gelap akan menjadi semakin kuat seiring mereka mendekati rahasia inti Sabdo Palon. Setiap langkah selanjutnya akan menuntut keberanian, kecerdikan, dan ketulusan hati. Dan di balik semua itu, naskah kecil itu menyimpan petunjuk yang bisa mengubah persepsi mereka tentang sejarah, masa depan, dan bahkan diri mereka sendiri. Malam itu, di hutan Gunung Lawu, Raden dan Siti menatap langit yang gelap, menyadari satu hal,
Rahasia Sabdo Palon bukan hanya tersembunyi dalam simbol atau naskah, tapi juga dalam ujian hati dan keberanian yang menanti setiap penjelajah yang berani menyingkapnya. Perjalanan ke Goa Meditasi dan Energi Sabdo Palon. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Lawu, membungkus desa dan hutan dalam warna abu-abu misterius. Raden Jayanegara dan Siti Wardhani menyiapkan perbekalan sebelum menapaki jalur menuju Goa Meditasi, tempat yang disebut dalam naskah kecil sebagai pusat energi Sabdo Palon. Jalan setapak menanjak dan licin, akar-akar pohon menjulur di setiap langkah, seolah ingin menahan siapapun yang mencoba melewatinya tanpa ketelitian dan kesabaran. Aku bisa merasakan energi semakin kuat seiring kita mendekat, kata Raden sambil menatap ke hutan di sekelilingnya. Seperti ada yang mengawasi kita, tapi kali ini lebih nyata, lebih intens. Siti menatap Raden dengan mata cemas tapi penuh tekad. Kita sudah melewati banyak ujian. Sekarang adalah tahap berikutnya. Energi ini seharusnya membawa kita pada petunjuk berikutnya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pintu masuk Goa Meditasi. Mulut goa tersembunyi di balik rimbunan pohon pinus dan semak belukar. Hanya terlihat jelas saat matahari pagi menyinari celah daun yang menembus hutan. Sebelum masuk, Raden menaruh naskah kecil di tasnya. Kita harus menjaga ini dengan hati-hati. Naskah ini bukan hanya petunjuk, tapi juga perlindungan dari energi yang ada di dalam. Begitu mereka menapaki goa, suasana berubah drastis. Udara menjadi berat dan lembab, disertai aroma tanah dan batu tua yang bercampur dengan getaran energi yang halus tapi nyata. Lentera minyak yang mereka bawa menyorot dinding batu, menampilkan ukiran-ukiran kuno yang memantulkan cahaya redup, seperti menunggu mereka memahami maknanya. Di dalam goa, bayangan hitam yang selalu mengikuti mereka muncul lagi, kali ini lebih jelas dan bergerak di seluruh ruangan. Sosok itu menutup sebagian simbol yang terukir di dinding, menggerakkan udara hingga seolah menciptakan pusaran energi. Energi gelap ini semakin kuat, kata Raden pelan. Tapi aku rasa ini ujian terakhir sebelum kita menemukan inti rahasia Sabdo Palon. Mereka meneliti simbol-simbol yang terpahat di dinding goa. Beberapa simbol menyerupai pola yang sudah mereka pelajari, namun ada kombinasi baru, garis dan lingkaran yang tampak seperti peta energi. Siti mencondongkan tubuh, mempelajari simbol itu, sambil membisikkan kata-kata dari naskah. Di pusat goa, terdapat energi yang memantul ke segala arah. Hanya mereka yang mampu menyelaraskan diri dengan energi akan menemukan pintu rahasia. Energi gelap akan menyesatkan langkah mereka yang egois, serakah, dan takut. Raden menatap Siti, lalu menutup mata sejenak untuk menyelaraskan diri dengan energi di dalam goa. Ia merasakan aliran energi berputar di sekeliling mereka, menuntut konsentrasi dan keberanian. Perlahan, mereka mulai menelusuri lorong-lorong sempit menuju pusat goa, mengikuti pola simbol yang tampak seperti peta energi. Setiap langkah menimbulkan getaran halus di tanah, seolah goa hidup dan bereaksi terhadap keberadaan mereka. Di pusat goa, terdapat ruang besar berbentuk lingkaran dengan batu altar di tengah. Cahaya dari lentera menyorot ukiran yang lebih kompleks daripada yang pernah mereka lihat. Seolah simbol itu berdenyut mengikuti ritme energi di goa. Di atas altar, ada sebuah naskah lain, lebih tua, lebih rapuh, dan sebuah kotak kayu berukir simbol Sabdo Palon yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun, bayangan hitam itu kembali muncul, melingkari altar, menutup sebagian cahaya simbol. Raden menatap bayangan itu dengan tekad. Kita harus tetap fokus. Energi gelap ini tidak bisa menakut-nakuti kita jika kita selaras dengan naskah. Siti mengangguk, meletakkan tangan di atas naskah kecil mereka, merasakan energi mengalir dan menyelaraskan mereka dengan pusat goa. Perlahan, bayangan hitam itu memudar, dan simbol di altar bersinar terang, menyingkap kotak kayu dan naskah tua. Raden dan Siti tahu, mereka baru saja melewati ujian energi gelap, dan di depan mereka kini tersimpan rahasia inti Sabdo Palon yang selama ratusan tahun tersembunyi. Mereka menatap satu sama lain, menyadari satu hal. Perjalanan ini bukan sekadar membaca simbol atau memecahkan kode. Ini adalah perjalanan menembus batas waktu, menguji hati dan pikiran,
dan menemukan pesan Sabdo Palon yang sejati, pesan yang bisa mengubah sejarah dan masa depan. Rahasia naskah tua dan klimaks energi gelap. Di pusat lingkaran goa meditasi, Raden Jayanegara dan Siti Wardani menatap naskah tua yang tergeletak di atas altar batu. Naskah itu terlihat rapuh, kertasnya menguning dan berserat halus, namun simbol dan aksara yang terpahat di sana memancarkan cahaya samar. Aroma kertas tua dan dupa bercampur, menimbulkan hawa sakral dan misterius. Aku bisa merasakan energi yang berbeda dari naskah ini, kata Siti sambil perlahan membuka halaman pertama. Ini lebih kuat daripada semua simbol dan gulungan yang pernah kita temui. Rasanya seperti naskah ini menyimpan inti pesan Sabdo Palon. Raden menatap naskah itu dengan mata berbinar, merasakan getaran halus dari setiap simbol. Kita harus membaca dengan hati-hati. Energi di sini sangat kuat. Jangan sampai kita tersesat dalam bayangan yang menunggu. Begitu mereka mulai menafsirkan simbol pertama, bayangan hitam yang selama ini mengikuti mereka muncul lagi, lebih nyata, lebih gelap, dan mengitari altar dengan gerakan cepat. Udara di dalam goa bergetar, dan cahaya dari lentera menari liar di dinding. Ini, energi gelap yang paling kuat sejauh ini, gumam Raden, menahan napas. Siti menatap Raden, lalu menepuk tangannya. Kita bisa melewatinya, tapi kita harus selaras. Kita harus memahami maksud simbol, bukan sekadar membacanya. Dengan perlahan, mereka menyelaraskan napas, menenangkan hati, dan mulai menyentuh simbol sesuai pola yang ada di naskah. Setiap simbol yang disentuh bersinar lebih terang, menolak bayangan gelap yang mencoba menutupi cahaya itu. Simbol pertama menyingkap petunjuk tentang sejarah Sabdo Palon dan pesan moral yang tersembunyi. Pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, keberanian dan kerendahan hati. Simbol kedua memberikan peringatan. Mereka yang serakah atau egois akan tersesat di jalan rahasia ini, bahkan bisa terjebak oleh energi gelap selamanya. Raden dan Siti mulai memahami bahwa perjalanan mereka bukan sekadar menemukan naskah atau simbol, tetapi menghadapi kegelapan batin mereka sendiri. Setiap bayangan yang muncul bukan hanya ancaman fisik, tetapi representasi ketakutan, keraguan, dan ambisi yang tersimpan dalam diri mereka. Saat mereka menyentuh simbol ketiga, tiba-tiba goa bergetar hebat. Bayangan hitam itu mengamuk, menimbulkan pusaran energi yang hampir menelan cahaya naskah. Kita harus tetap fokus, teriak Raden, menahan diri agar tidak panik. Siti memejamkan mata, membiarkan energi dari naskah tua menyelaraskan tubuh dan pikirannya. Lambat laun, pusaran energi mereda, dan bayangan hitam tampak memudar, digantikan cahaya lembut dari simbol naskah. Dengan hati-hati, mereka menyentuh simbol terakhir. Sebuah panel tersembunyi di altar terbuka, menyingkap kotak kayu yang lebih tua dan tebal daripada sebelumnya. Di dalamnya terdapat sebuah gulungan emas dengan aksara halus berkilau, seolah menunggu tangan yang siap membaca pesan Sabdo Palon. Siti menatap gulungan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini, inti dari semua pesan. Semua simbol, semua naskah, semua ujian, ini yang paling penting. Rasanya seperti Sabdo Palon ingin kita memahami sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Raden menarik napas panjang. Kita sudah melewati semua ujian energi gelap. Tapi aku yakin pesan ini bukan sekadar untuk kita. Ini untuk generasi yang akan datang, untuk mereka yang bersedia mendengarkan dan memahami. Di luar goa, kabut malam berhembus pelan, menyingkap siluet hutan yang sunyi. Bayangan hitam yang menakutkan itu sudah hilang, namun energi goa tetap terasa hidup. Raden dan Siti tahu, mereka telah mencapai klimaks perjalanan spiritual ini, tetapi rahasia Sabdo Palon yang sejati baru saja mulai terbuka. Mereka menatap gulungan emas itu, menyadari satu hal, setiap simbol, setiap naskah, setiap bayangan, dan setiap energi yang mereka hadapi adalah bagian dari pesan besar Sabdo Palon, pesan yang menuntun mereka untuk memahami sejarah, masa depan, dan kekuatan batin yang tersembunyi dalam diri manusia. Malam itu, di tengah goa meditasi, mereka duduk bersila, menatap gulungan emas, dan menyadari bahwa perjalanan menyingkap rahasia Sabdo Palon bukan hanya tentang simbol atau naskah kuno,
tetapi tentang menaklukkan kegelapan dalam diri sendiri, menemukan keberanian, dan memahami makna sejati dari pesan yang telah tersimpan ratusan tahun. Rahasia terungkap dan warisan Sabdo Palon. Malam telah larut di kaki Gunung Lawu ketika Raden Jayanegara dan Siti Wardhani duduk bersila di tengah goa meditasi, menatap gulungan emas yang kini bersinar lembut di antara tangan mereka. Udara di dalam goa terasa tenang, berbeda dari kekacauan energi gelap yang mereka hadapi sebelumnya. Semua simbol, semua naskah, dan setiap bayangan misterius kini terasa seperti bagian dari satu kesatuan pesan yang menunggu untuk dipahami. Siti perlahan membuka gulungan emas itu. Setiap aksara berkilau seperti cahaya bulan, seolah menuntun mata mereka untuk membaca dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Lihat, Raden, simbol-simbol ini bukan sekadar petunjuk fisik. Mereka menceritakan sejarah, moral, dan peringatan. Sabdo Palon tidak hanya menulis ramalan, tapi juga mengajarkan kebijaksanaan. Raden menatap gulungan itu dengan mata terpaku. Ia bisa merasakan energi yang lembut namun kuat, mengalir melalui setiap simbol. Aku mulai mengerti sekarang. Semua ujian yang kita lalui, bayangan yang mengikuti, energi gelap yang menguji, itu semua untuk menyiapkan kita. Menyiapkan hati dan pikiran agar bisa menerima pesan yang benar-benar penting. Mereka membaca lebih lanjut. Gulungan emas itu menceritakan tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, keberanian dan kesabaran, serta pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Sabdo Palon menegaskan bahwa naskah ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk siapa saja yang bersedia belajar dari sejarah dan menghargai petunjuk leluhur. Saat mereka menafsirkan simbol terakhir, cahaya dari gulungan itu memancar lebih terang, menyinari seluruh gua. Bayangan hitam yang selama ini menjadi ujian mereka muncul sekali lagi, namun kali ini berbeda, tidak menakutkan, melainkan berdiri tenang di sudut, seperti menyetujui bahwa Raden dan Siti telah lulus dari ujian spiritual yang rumit ini. Raden menarik napas panjang, matanya berbinar. Kita sudah sampai di inti pesan Sabdo Palon. Semua simbol, naskah, dan energi gelap itu bukan ancaman, tapi pengingat. Ia mengajarkan kita untuk berani menghadapi ketakutan, memahami sejarah, dan menjaga keseimbangan hati serta pikiran. Siti tersenyum, menyentuh tangan Raden. Ini bukan hanya akhir perjalanan kita, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kita harus memastikan pesan ini diteruskan, bukan hanya sebagai cerita, tapi sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Mereka menutup gulungan emas dengan hati-hati, menaruhnya kembali di altar. Di luar goa, kabut malam menyelimuti hutan, sementara suara alam terdengar lebih tenang. Bintang-bintang di langit memantulkan cahaya lembut ke permukaan tanah yang basah oleh embun, seolah ikut merayakan keberhasilan mereka. Raden dan Siti menatap satu sama lain, menyadari satu hal. Perjalanan mereka bukan sekadar menemukan naskah kuno atau simbol misterius. Ini adalah perjalanan menembus batas waktu, menaklukkan energi gelap, dan memahami pesan Sabdo Palon yang telah menunggu ratusan tahun. Pesan itu bukan hanya tentang rahasia masa lalu, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa belajar, bertumbuh, dan menjaga keseimbangan antara hati, pikiran, dan alam. Beberapa hari setelah mereka meninggalkan goa meditasi, desa di kaki Gunung Lawu menjadi saksi perubahan kecil namun signifikan. Raden dan Siti membagikan simbol-simbol yang mereka pahami kepada penduduk desa, mengajarkan nilai keberanian, kebijaksanaan, dan keharmonisan dengan alam. Bayangan misterius yang dulu menakutkan kini terasa seperti energi pelindung, menjaga pesan Sabdo Palon tetap aman dan tersampaikan kepada mereka yang siap menerima. Di senja yang sama, Raden menatap gunung yang megah, hati dan pikirannya tenang. Sabdo Palon telah memberikan lebih dari sekadar pesan. Ia memberikan pelajaran tentang kehidupan, sejarah, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan, baik di luar maupun di dalam diri kita. Siti tersenyum, merasakan kedamaian yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Dan kita menjadi bagian dari perjalanan itu. Pesan tersembunyi ini, sekarang hidup dalam diri kita, dan akan terus hidup dalam generasi yang bersedia mendengarnya. Malam itu, di kaki Gunung Lawu, rahasia Sabdo Palon akhirnya terungkap,
tidak hanya sebagai naskah atau simbol kuno, tetapi sebagai warisan spiritual yang menuntun manusia untuk memahami sejarah, menghadapi ketakutan, dan menjaga keseimbangan antara hati, pikiran, dan alam. Raden dan Siti menatap langit yang penuh bintang, menyadari bahwa perjalanan mereka telah menyelesaikan satu siklus, dan kini pesan Sabdo Palon akan terus hidup selamanya.